Hello everyone, can you hear my voice? Hello, good afternoon. Good afternoon. Okay, how are you today? I'm good. Alright, I hope that everyone is good today. So let me start this meeting. But before that, I'd like to introduce myself first. Hello everyone, my name's Miss Fitria, just call me Miss Fitria. And today we're going to talk about some topics in level 3, right? But before that, have you got the material? Yes. Okay, good. So let me share the screen. Wait. Have you read the material? Can you see my screen? Yes. Okay, good. So I will open this meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, everyone. So if you can turn on your camera, so please turn on your camera and I can see your beautiful and handsome face. Oke, ini banyak yang izin ya. Nggak apa-apa, mungkin nanti yang lain bisa lihat dari video recording aja buat yang izin. Nah, ini di materi level 3 ada beberapa topik. Nah, the first topic talks about expressions of thanks. Nah, have you ever practiced this expression? Yes. Oke. Nah, untuk ekspresi berterima kasih di sini ada banyak sekali. Nah, for the simple one, you can say thank you or thanks. Bisa juga thanks a lot atau I'm grateful. I'm grateful for something, like I'm grateful for your help. I'm grateful for this gift. Nah, contohnya seperti itu. Terus ada I want to thank you for your help. I want to thank you for your gift. I want to thank you for your presence. Nah, kayak gitu. Itu juga appreciate. Nah, appreciate ini juga ucapan terima kasih. I really appreciate your kindness. I really appreciate uh, your help kayak gitu contohnya. Terus juga you can say it means a lot for me. Nah, ini juga ekspresi berterima kasih selain mengucapkan thank you atau thanks, kalian juga bisa bilang it means a lot for me. Nah, it means a lot for me. Nah, lalu untuk responnya kalian bisa menjawab you're welcome, sama-sama, atau my pleasure, it's my pleasure. Dan juga I'm glad that I can help you. I'm glad that I can help you. Atau just say don't mention it. Don't mention it itu lupakan aja. Maksudnya kayak ini bukan apa-apa gitu. Don't mention it. Lalu juga bisa anytime. Atau it's alright. Atau it's nothing. Or just say it's okay. Nah itu juga bisa. Okay, you got the meaning of these expressions? Yes. Okay, now the next is the example of expressions of grateful. Nah, ini ada Lenny and Rina. Nah, Lenny di sini, thank you very much for the flowers. They look so beautiful. Are they from your garden? Yes, I'm glad you like them. Happy anniversary. Nah, terus Lenny menjawab di sini, thanks a lot, but you really shouldn't have. Lalu Rina, well, I just want to show my appreciation for your kindness. Nah, dari ekspresi ini, dari contoh percakapan ini, can you find the expressions of grateful atau expressions of thanks? Thank you very much.
Okay, Thanks thank you a very lot. much. And then, thanks a lot. Ya, that's correct. Betul sekali. Ada di sini, thanks a lot. Lalu di sini juga, for the response. How about the response? Can you find the response? I'm glad you like them. I Okay, just wanted to show my appreciation Hmm. for your kindness. yeah, I'm glad you like them. Nah, ini juga responnya. Itu juga, I just want to show my appreciation for your kindness. Nah, di sini. Jadi sudah paham ya mengenai expressions of grateful. Biasanya yang paling sering kalian gunakan yang mana nih dari ekspresi tersebut? Thanks. Oke, thanks. Selain thanks, kan udah terlalu mainstream, itu udah biasa sekali. Mungkin ada yang lain? Thank you very much and thanks a lot. Oke, thank you very much and thanks a lot. Nah, kalau thanks itu lebih ke informal ya. Thanks itu bisa ke teman seperti itu. Kalau untuk ke guru atau orang tua bisa pakai thank you atau thanks a lot. Nah, itu lebih formal. Kalau informalnya di sini ada thanks seperti itu. Nah, for the next about correlative conjunction. Nah, have you learned about correlative conjunction? Sudah pernah belajar mengenai correlative conjunction belum? Belum ya? Nah, di sini correlative conjunction itu kata hubung. Nah, seperti namanya conjunction itu kata hubung. Nah, di sini kata hubung yang menunjukkan korelasi. Nah, di sini contohnya ada both and. Nah, both and. Kalau di sini both itu artinya keduanya. Nah, gandengannya both, pasangannya both itu ada and. Contohnya di sini, both of my father and I can drive a car. Nah, you can take a look at the example di kotak yang bawah ini ya. Contohnya, both of my father and I can drive a car. Jadi baik ayahku dan aku dapat menyetir mobil. Nah, di sini ada dua orang. Ada ayahku dan aku. Nah, both di sini untuk dua hal, dua orang. My father and I. Lalu ada not only but also. Nah, not only di sini artinya tidak hanya, lalu but also tetapi juga. Nah, for example, not only Budi but also Johnny are good in playing football. Nah, tidak hanya Budi tetapi juga Johnny bagus dalam bermain sepak bola. Jadi di sini juga ada dua hal. Ada Budi, ada dua orang di sini. Ada Budi, ada Johnny. Bukan hanya Budi tetapi juga Johnny. Tapi kalau not only pasangannya yaitu but also. And then either or. Kalau either pasangannya sama or. Nah, ini kebalikannya dari both and dan not only atau but also. Di sini either or itu hanya salah satu. Salah satu di antara dua hal. Nah, di sini contohnya, I will eat either salad or meatball for dinner. Aku akan makan salah satu di antara salad atau bakso meatball untuk makan malam. Jadi hanya salah satu yang akan aku makan di antara dua menu itu, either salad or meatball. Nah, lalu yang satunya yaitu ada neither and nor. Kalau neither, pasangannya yaitu nor. Neither you nor she will join speech competition. Nah, kalau neither nor itu memberikan makna negatif, yaitu tidak. Nah, itu artinya baik kamu ataupun dia tidak akan mengikuti kompetisi pidato. Jadi hanya salah hanya apa ya di sini maknanya negatif, tidak keduanya gitu. Baik kamu ataupun dia tidak akan mengikuti kompetisi pidato. So you got the point? Yes.
Next, I have questions here. Would you to answer the questions? Okay. For number 1, not only my father. So what is the answer? Not only my father, but also my sister enjoyed the football match. And the next, Hmm. number 2. Both Dinda and Tasha will continue their study to university. All right, that's correct. And number 3. Neither he nor she can drink coffee. All right, good. Neither he nor she can drink coffee. And number 4. I will cook for both of my sister and her friend. All right. Yes, that's correct. And then the last. My brother will pick either the blue jeans or the black jeans. Oke, alright, that's correct. Yang the last udah ada jawabannya, yaitu my brother will pick either the blue jeans or the black jeans. Nah, tadi number 1, that's correct. Not only my father, but also. Nah, jadi di sini ada but also. Jadi pasangannya not only yaitu but also. Not only my father, but also my sister enjoy the football match. Number 2, tadi sempat bingung ya, karena yang kosong, yang blank di sini kata pertama. Nah, bisa dilihat di sini ada apa? Ada and. Kata hubungnya di sini ada and. Nah, kalau and itu pasangannya apa? And itu pasangannya both. Jadi di sini pasti ada both. Both Dinda and Tasha will continue their study to university. Jadi baik Dinda dan Tasha, nah keduanya ini akan melanjutkan studi mereka ke universitas. Nah lalu yang ketiga, nah ini ada nor. Kalau nor pasti pasangannya neither, ya kan? Neither. Neither he nor she can drink coffee. Jadi dia laki-laki ataupun dia perempuan itu keduanya tidak bisa minum kopi. Nah, ini ada makna negatifnya di sini, nor. Lalu I will cook for both. Nah, tadi udah betul sekali, both of my sister and her friend, karena di sini ada and, jadi pasti di depan ada both. And the last, nah ini udah kelihatan di sini ada either. Nah, either pasangannya adalah or, ya kan? Okay, you got the point about the material? Yes. All right, good. And the next, nah, we're going to talk about simple present tense here. Have you ever studied about simple present tense? Yes. All right. Do you still remember Yes. the pattern? Nah, yeah. I have the pattern of simple present tense or the formula. Nah, di sini rumusnya ada for the positive sentence, negative sentence, and interrogative sentence. Nah, positive sentence di sini itu kalimat positif, kalimat yang apa ya, yang dia statementnya itu tidak mengandung kata negatif seperti tidak atau bukan. Jadi di sini contohnya ada she watches a movie every Saturday. Nah, sebelumnya simple present tense itu digunakan untuk apa? Nah, simple present tense itu digunakan untuk menyatakan kegiatan sehari-hari. Kegiatan yang sudah menjadi keseharian, yang sering dilakukan atau selalu dilakukan. Nah, di sini ada time signalnya. Time signalnya di sini
Terus ada untuk menyatakan kebenaran umum. Kebenaran umum di sini maksudnya sesuatu yang sudah fakta gitu. Secara umum sudah diketahui gitu. Rumusnya ada subject plus verb, verb as plus es. As plus es, lalu ada objek. Nah, di sini tambahan s atau es udah tahu untuk kata untuk subjek apa? Masih ingat nggak? Masih. Oke, untuk subjek apa kira-kira tambahan s dan es ini? S dan IS itu subjeknya untuk kayak always, often, terus biasanya does atau apa ya? Agak Alright. lupa sih. Oke, jadi di sini subjek s atau is, I mean verb, verb s atau is itu untuk subjek he, she, it. Nah, subjek ya, ingat subjek. Subjek itu pelaku yang melakukan. Jadi kalau subjeknya he, she, it, nah kata kerjanya itu ditambah s atau is. Nah, contohnya di sini, she watches a movie every Saturday. Nah, she itu kan dia termasuk kategori yang he, she, it itu kan. Nah, he, she, it orang ketiga tunggal. Nah, dia kata kerjanya ada tambahan is di sini, watches. Nah, watches kan kata asalnya adalah watch. Ya kan, watch, lalu ditambah is, watches. She watches a movie every Saturday. Ya kan? Dia menonton movie, film setiap apa? Sabtu. Every Saturday. Lalu di sini ada yang negative sentence. Negative sentence di sini rumusnya adalah subject plus do or does plus not plus verb plus object. Nah, subjeknya ini sama, ada I, you, they, we, he, she, it. Lalu ada do or does. Nah, penggunaan do atau does ini sama seperti penggunaan kata kerjanya tadi. Kalau subjeknya he, she, it, dia berarti pakai does. Tapi kalau I, you, they, we, itu pakai do. Lalu ada tambahan not. Not karena ini kalimat negatif. Nah, lalu ada verb satu. Di sini kata kerjanya bentuk pertama. Contohnya di sini, she does not watch a movie every Saturday. Nah, she, ini kan tadi subjeknya she ya. Lalu does. Nah, dia pakai does kenapa? Karena subjeknya she. Nah, sama seperti ini, she watches. Jadi kalau negatif dia jadi she does not. Nah, ada tambahan not di sini. She does not atau she doesn't watch. Nah, watch-nya di sini bentuk kata kerja tunggal. Kata kerja bentuk pertama yang tanpa tambahan apapun. Watch a movie every Saturday. Jadi dia tidak menonton film setiap hari Sabtu. Nah, lalu yang terakhir ada interrogative sentence. Interrogative sentence di sini do atau does-nya itu berada di depan, baru subject. Lalu baru ada kata kerjanya verb. Setelah itu baru bisa ditambah objek. Nah, contohnya, does she watch a movie every Saturday? Apakah dia menonton movie setiap hari Sabtu? Nah, ini bentuk pertanyaan, does-nya berada di depan. Lalu di sini ada time signal. Nah, time signal di sini dia keterangan waktu. Ada always, artinya selalu, bisa juga often. Often itu di bawahnya always, berarti dia sering. Kalau selalu dia kan apa ya? Lebih banyak gitu. Always, selalu. Berarti dia kayak nggak ada absennya lah seperti itu. Lalu often dia tuh sering. Lalu usually itu juga di bawahnya often, usually itu biasanya. Lalu ada sometimes,
sometimes itu kadang-kadang. Kalau ada seldom atau rarely itu jarang. Kalau ada never, never itu tidak pernah. Bisa juga di bawahnya ada twice a month atau twice a week. Nah, jadi ini twice itu 2 kali. Lalu bisa juga once. Kalau once itu sekali, once a week atau once a month itu juga termasuk kata keterangan waktu untuk simple present tense. Bisa juga di sini every day, every week, atau every Sunday, every Saturday. Nah, setiap hari atau setiap hari Jumat, hari Sabtu, atau setiap bulan. Nah, itu juga masuk keterangan waktu untuk simple present tense. Okay, you got the meaning? You got the point? Yes. All right. Can you mention one example of simple present tense? Bisa bikin contoh mungkin? Simple example. He ride a bike every day. Like he rides a bike. Keterangan Every day. every day. All right. He rides a bike every day. Nah, jadi ride-nya itu harus ada tambahan S-nya ya berarti di sini. Nah, he rides a bike every day. Nah, ini udah betul sekali. He rides a bike every day. Nah, ini salah satu contoh simple present tense. Jangan lupa di sini ada tambahan S-nya ya, karena subjeknya yaitu he. Oke. Nah, and the next announcement. Oke, announcement di sini merupakan salah satu jenis teks, yaitu the meaning dari announcement di sini merupakan pemberitahuan, baik resmi atau tidak resmi, bisa juga bentuk lisan atau tulisan yang berisikan pesan untuk diketahui oleh banyak orang. Nah, the structure of announcement biasanya ada title-nya atau judul mengenai pengumuman itu, lalu juga ada isi atau explanation dari pengumuman itu. Nah, the component of announcement ada receiver. Receiver itu penerima atau orang yang dituju. Pengumuman ini ditujukan untuk siapa? Apakah untuk murid, untuk orang tua, untuk readers, pembaca, penulis. Nah, bisa juga di sini ada purpose, yaitu tujuan atau isi pengumuman itu. Lalu ada time and place, ini mengenai waktu dan tempat. Terus ada juga sender atau contact person, pengirim dari pengumuman itu, dan orang yang dapat dihubungi mengenai pengumuman itu. Nah, langsung aja ke contohnya nih di sini. Announcement. Nah, ini merupakan informal announcement ya di sini. Attention for students who are interested in playing badminton. Please meet Mr. Jovan in the sports room after school to be included in the Kelata Regency Anniversary Competition. Nah, di sini tertanda sport teacher Mr. Jovan. Nah, can you see the announcement here? Nah, di sini Yes. mengenai apa? Do you get the point? Sports. Okay, about sports. Nah, di sini ada kata apa ya, kata imbauannya nih di sini, attention, kayak ajakan, perhatian gitu, for students who are interested in playing badminton. Jadi di sini announcement-nya ditujukan untuk siapa kira-kira? Untuk murid. Oke, ya, for students. Jadi di sini announcement-nya ditujukan untuk murid. Murid yang seperti apa ataukah semua murid? Nah, di sini ada penjelasannya, who are interested in playing badminton. Jadi untuk murid yang dia tertarik untuk bermain badminton. Nah, isinya dari pengumuman itu silakan menemui Mr. Jovan. Please meet Mr. Jovan in the sports room. Nah, di sini there's place here. Keterangan waktunya di sini. Jadi tempatnya di ruang olahraga.
Waktunya kapan? After school. Nah, this is for the time after school to be included in the Kelantan Regency Anniversary Competition. Nah, jadi ini pengumumannya tentang lomba ya, apa sport competition. Nah, sport competition. Lalu, who is the sender of the announcement? Mr. Jovan. Oke, ya, Mr. Jovan or the sport teacher. Jadi yang menyampaikan pengumuman itu yaitu Mr. Jovan. Nah, kira-kira ini announcement-nya berupa lisan atau tulisan kira-kira? Tulisan. Tulisan, ya. Ini bisa berupa tulisan atau lisan. Nah, biasanya kan ada tuh di sekolah perhatian. Nah, untuk murid bernama siapa atau untuk murid yang tertarik ingin gabung ke klub badminton bla 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 lah seperti itu bisa juga. Tapi ini karena yang menyampaikan oleh sport teacher biasanya lebih enak selain disampaikan melalui lisan, ada bentuk tulisannya seperti di mading, seperti itu kan ya. Biasanya kalau di sekolah ada di mading atau papan pengumuman. Okay. Do you get the point about the announcement? Yes. Alright, next about the past tense. Nah, ini materi yang lain dari jenis tenses. Kalau tadi tensesnya mengenai apa? Masih ingat? Tadi itu tentang simple present. Oke, ya, that's correct. Tadi mengenai simple present tense. Kalau yang ini mengenai simple past tense ya. Past tense beda dengan present tense. Kalau present itu sekarang, kalau past itu lalu. Nah, namanya past, jadi ini pastinya digunakan untuk kegiatan yang telah lalu, yang telah dilewati. Nah, di sini untuk structure-nya, untuk rumusnya ada subject plus verb to. Nah, beda sama yang present tadi pakai verb one. Kalau past tense dia pakai verb bentuk kedua atau verb bentuk past. Subject plus verb to plus object. Nah, contohnya di sini, I saw you yesterday. I saw you yesterday. Nah, di sini saw itu bentuk kedua. Nah, kira-kira bentuk kedua dari apa ini? Masih ingat tidak? Verb. So, bentuk pertamanya apa? Untuk pertamanya subject. So, bentuk pertamanya yaitu see. Nah, jadi so itu kata kerja bentuk kedua. Bentuk pertamanya yaitu see, melihat. I saw you yesterday, artinya aku melihatmu kemarin. Nah, karena ini kan kemarin tuh. Kemarin kan berarti sudah lewat kan. Nah, saya ingin mengekspresikan itu. Berarti I saw you yesterday. Aku telah melihatmu kemarin. Jadi ada makna telah gitu. Aku telah melihatmu kemarin. Jadi so itu kata kerjanya. Verb bentuk kedua, kata kerja bentuk kedua. Lalu selanjutnya ada subject plus did plus not plus verb one plus object. Nah, di sini ada did, ada not, ada jadi didn't ya. Did not itu jadi didn't. Nah, did not itu masuk ke structure bentuk negatif. Negatif itu berarti ada makna tidak, ya kan? Negatif ada makna tidak. Di sini contohnya, I didn't see you yesterday. I di sini sebagai subjek, pelakunya, lalu did, nah ini ada tambahan did, lalu not, lalu ada see. See itu verb bentuk pertama di sini. See itu bentuk pertama, artinya melihat. I didn't see you. You di sini sebagai objek. Kalau yesterday sebagai keterangan waktu. I didn't see you yesterday. Berarti aku telah tidak melihatmu kemarin. Nah, itu bentuk negatif dari yang pertama tadi.
I saw you yesterday, berarti aku telah melihatmu. Tapi kalau I didn't see you, berarti aku telah tidak melihatmu. Tuh. Nah, lalu yang terakhir ada bentuk interrogatif, yaitu pertanyaan. Did berada di depan. Nah, did-nya berada di depan. Lalu subject, I, you, they, we, he, she, it. Lalu ada verb one, jadi kalau pertanyaan dia juga pakai verb one. Lalu ada object. Nah, di sini did-nya berada di depan. Did I see you yesterday? Did I see you yesterday? Nah, did-nya berada di depan, lalu I sebagai subjeknya, lalu see. Nah, di sini kata kerjanya bentuk pertama, see you. Baru keterangan waktu yesterday. Nah, apakah aku telah melihatmu kemarin? Nah, artinya seperti itu. Nah, di sini ada contoh lagi nih. I drank a cup of coffee yesterday. I drank a cup of coffee yesterday. Kira-kira artinya apa? Aku minum segelas kopi kemarin. Ya, aku telah minum segelas kopi kemarin. Jadi drank di sini dia bentuk kedua dari drink, ya kan? Drink, lalu bentuk keduanya drank, gitu. Jadi harus tahu bentuk pertama, bentuk keduanya harus tahu. Lalu untuk negatifnya, negative sentence, I didn't drink a cup of coffee yesterday. Jadi yang pakai kata kerja bentuk kedua itu hanya kalimat positifnya saja. Kalau kalimat negatif sama kalimat pertanyaan itu dia pakai kata kerja bentuk pertama. Ada drink di sini. I didn't drink a cup of coffee yesterday. Tapi harus ada did-nya ya. Nah, lalu untuk bentuk pertanyaan, did I drink a cup of coffee yesterday? Apakah aku minum segelas kopi kemarin? Nah, ini bentuk pertanyaannya. Lalu di sini ada time signalnya juga, keterangan waktu dari past tense. Kalau tadi yang present ada always, usually, often. Kalau yang past, karena ini bentuk lalu, berarti pasti keterangan waktunya juga bentuk yang lampau, seperti kemarin, atau minggu lalu, atau 2 hari yang lalu, tahun lalu. Nah, di sini ada yesterday, atau ada 2 days ago, atau 3 days ago, atau last night, last week, last year. Nah, contohnya seperti itu. So, you got the point? Yes. Any questions about the material? No. No? Okay, good. Nah, di sini selanjutnya yaitu we're going to talk about narrative text. Nah, ini masih berhubungan dengan tenses yang kita pelajari tadi mengenai simple past tense. Kalau di sini ada naratif teks. Naratif teks itu teks bentuk narasi atau naratif karangan, bentuk karangan. Nah, tujuannya apa dari teks naratif ini? To amuse or to entertain the readers with the story. Untuk menghibur pembaca dengan sebuah cerita. Tenses yang digunakan dari naratif teks itu bentuk past atau bentuk lampau karena naratif teks itu termasuk dongeng, terus legenda, seperti itu, histori, sejarah, yaitu masuk ke naratif teks. Jadi pastinya tenses yang digunakan past tense, seperti yang kita pelajari tadi. Nah, di sini ada struktur teks, the structure of narrative text. Yang pertama yaitu ada orientation. Orientation di sini seperti introduction, yaitu pengenalan mengenai tokoh, lalu waktu dan tempat kejadiannya. Jadi ada karakter, ada time waktunya, lalu ada the place atau apa latar tempat kejadian itu, setting. Lalu the next there's complication atau konflik. Nah, complication di sini yaitu masalah atau konflik. Karena dalam sebuah cerita pasti ada problemnya, ada konfliknya. Lalu yang terakhir, yang ketiga di sini ada resolution.
itu penyelesaian masalah dari cerita tersebut. Nah, yang terakhir di sini sifatnya optional, itu merupakan kalimat penutup dalam cerita yang biasanya berisi mengenai pesan moral atau apa, nasihat gitu dari cerita tersebut. Nah, di sini ada language features atau ciri kebahasaan dari teks naratif. Kan bentuk teks ada banyak sekali kan. Nah, di sini ada ciri-ciri dari teks naratif itu seperti apa. Nah, di sini menggunakan adverb. Adverb yaitu kata keterangan seperti happily, calmly, carefully. Nah, happily itu dengan bahagia. Itu carefully dengan hati-hati. Jadi banyak menggunakan kata keterangan. Lalu dia juga menggunakan past tense. Nah, as I said before, that narrative text use past tense because it happens in the past. Though it talks about something or story in the past. Jadi dia pakai kata kerja bentuk lampau karena dia menceritakan mengenai sebuah dongeng atau sejarah legenda seperti itu. Lalu ada juga menggunakan action verb, kata kerja aktif seperti berjalan, menyanyi, tidur, pergi. Jadi kata kerja yang menunjukkan kayak kegiatan gitu. Action. Lalu ada conjunction, ada kata hubung yang digunakan seperti then, soon, before, after. Nah, itu kata hubung yang biasanya digunakan dalam narrative text. Lalu ciri yang lain yaitu ada direct speech dan indirect speech. Nah, direct speech itu ucapan langsung, kalau indirect speech itu ucapan tidak langsung, seperti ada dialognya. Nah, kalau teks naratif kan bentuk cerita ya, bentuk cerita biasanya ada dialog antara, misalnya contohnya si kancil dan si buaya. Nah, si kancil ini berbicara, ada dialognya, lalu buaya juga ada dialognya. Contohnya seperti itu. Lalu menggunakan adjektif juga, kata sifat untuk menjelaskan dari karakter itu. Kata sifat untuk jelasin mengenai tempat, karakter, itu juga latarnya tadi. Nah, di sini ada contoh dari narrative text. It talks about fox and a cat. Nah, ini cerita mengenai fox and cat. Have you read the story? Sudah dibaca atau belum? Kira-kira. Udah. Okay. So, who is the character? The main character of the story? Fox. Okay, fox. So, what is the character, the characteristic of the fox? Cirinya fox, dia gimana sifatnya? Dari cerita ini sudah dibaca? Concealed creature. Okay, concealed creature. Lalu, jadi dia gimana maksudnya? Boasted how clever she was. Oke, jadi di sini the characteristic of the fox, he is conceit creature. Jadi dia tuh sombong. Jadi di sini ceritanya fox dia itu menyombongkan diri, gitu ya kan? Lalu how about the cat? Cat. The characteristic of the cat? The cat itu Jadi the cat di sini dia clever. Dia pintar, pandai, cerdik gitu. Sama seperti fox, fox and cat, both of them are clever, but cuma di sini bedanya Kak, fox dia sombong, dia conceit, ya kan? Dia sombong, dia angkuh.
Dan yang cat dia lebih down to earth, dia lebih lebih rendah hati di situ, ya kan? Nah, di sini ada mereka membicarakan mengenai trik, ya kan? Trik untuk mempertahankan diri dari musuh. I know only one trick to get away from dogs. Nah, said the cat. Sedangkan the fox, he said that he knows 100 tricks to get away from the enemies, ya kan? Dia punya 1000 trik untuk mempertahankan diri, untuk menjauh dari musuhnya. Nah, dia udah sombong dulu tuh di situ. Tapi saat eksekusi, saat kejadian, malah si Cat ini dia lebih cerdik, dia punya satu cara dan dia langsung dia langsung bisa menyelamatkan diri. Sedangkan si Fox dia punya 1000 cara, tapi dia saat eksekusi, saat kejadian dia gagal. Dia malah sibuk mikir gitu, pakai cara yang mana, kayak gitu ya kan. So, you get the point about the story? Udah Yes, dibaca kan? sudah. Alright, great. Any questions? No. Okay, no. Nah, next. Di sini ada materi mengenai conditional sentence. Sudah pernah belajar mengenai conditional sentence? Kalau itu belum. Oke, belum ya. Jadi conditional sentence itu kalimat yang menjelaskan mengenai kondisi sebuah pengandaian. Jadi ini sebuah pengandaian atau imajinasi atau suatu kejadian yang belum terjadi. Karena di sini kan kondisional ya. Kondisional itu sesuai dengan kondisi gitu. Nah, strukturnya di sini ada if clause sama main clause. Jadi ada if clause karena if clause itu masuk ke condition. Lalu main clause-nya di sini hasilnya, resultnya. Jadi kayak sebab akibat gitu. Nah, karena if clause dia ada if-nya tuh. If di sini rumusnya ada if plus simple present tense, nah plus simple future. Nah, simple future di sini sebagai main clause-nya. Nah, main clause di sini adalah simple future. Kalau yang if clause yaitu simple present-nya di sini. Nah, jadi rumusnya itu if simple present tense plus simple future tense. Nah, di sini ada contohnya, yaitu if I have more money, I will go to Yogyakarta. Jadi if I have more money. Nah, ini ada kata kuncinya tuh, if. Ini kata kuncinya ya. I have more money. Ini pengandaiannya. Jika aku punya uang lebih. Nah, dia berandai-andai jika aku punya uang lebih. Nah, ini sebagai if clause. I have more money. Ini bentuk simple present tense. Lalu I will go to Yogyakarta. I will go to Yogyakarta di sini sebagai resultnya atau hasilnya. Aku akan pergi ke Yogyakarta. Kalau aku punya banyak uang atau kalau aku punya uang lebih, aku akan pergi ke Yogyakarta. Jadi dia berandai-andai gitu atau ya berimajinasi jika aku punya uang lebih, aku akan. Nah, di sini ada akan di sini will sebagai ciri dari simple future. Future itu yang akan datang. Gitu. Lalu next example, if you pass the exam well, I will buy a new bike for you. If di sini kata kuncinya, you pass the exam well, kamu melewati ujian dengan baik. Jika kamu melewati ujian dengan baik, I will buy a new bike for you. Aku akan membelikan sepeda baru untukmu. Nah, jadi ini pengandaian. Jika kamu bisa berhasil dalam ujian, aku akan membelikan sepeda baru. Nah, itu kan pengandaian, ya kan? Nah, di sini ada will. Nah, will di sini dia sebagai a main clause atau simple future.
Nah, future tense-nya di sini. Lalu yang terakhir, my father will be angry. Nah, di sini dibalik tuh. Antara if clause sama main clause-nya dibalik. Artinya juga sama. My father will be angry. Ayahku akan marah. If I go home late. Jika aku pulang terlambat. Nah, ini dia sebagai if clause. Nah, sama saja di sini tetap ada if. Jadi if itu dia pakai pasangannya simple present. Nah, lalu kalau main clause dia simple future gitu. Ayahku akan marah jika aku pulang terlambat. Nah, jadi jikanya itu bisa dibalik, bisa berada di depan atau di belakang. Yang penting setelah if, setelah jika itu harus menggunakan simple present seperti itu. So you got the point? Yes. Sudah paham ya? Yes. Contohnya apalagi mungkin uh, Andrina ada contoh? Hmm, if um, hmm, if I have more money, I will buy a new laptop. Alright, that's good. If I have more money, I will buy a new laptop. Nah, that's great. That's correct. Jadi udah betul tuh tadi. If I have more money, jika aku punya uang lebih. Nah, I will buy a new laptop. Aku akan beli laptop baru. Nah, itu kan juga pengandaian kan? Berandai-andai, oh jika aku punya uang lebih nih, aku akan. Nah, jadi jangan dilupakan akannya itu jangan lupa. Aku akan beli laptop baru. Nah, jadi kalau ada jika, harus ada akan ya. Nanti kalau yang di belakang sendiri itu harus ada akannya. Oke, okay, that's good. Nah, next we're going to talk about recount text. Nah, di sini jenis teks yang lain. Kalau tadi kan naratif ya, mengenai dongeng. Nah, kalau recount text di sini adalah jenis teks yang menceritakan tentang suatu cerita, tindakan, atau kegiatan. Nah, ini kegiatan kita yang sudah lampau gitu. Biasanya di konteks menceritakan tentang pengalaman seseorang. Nah, bedanya sama naratif, kalau naratif itu lebih ke kejadian yang tidak nyata gitu, karangan seperti itu, karangan, dikarang, kayak dongeng, legenda kayak gitu. Tapi kalau recount text itu pengalaman pribadi, tapi yang sudah lampau gitu. Nah, strukturnya hampir sama, ada orientation, menceritakan mengenai latar belakang, siapa, tokonya itu siapa, pelakunya siapa, di mana, lalu kapan kejadiannya. Nah, sama kayak tadi kan, cuma yang kedua ada events. Events itu eh, rangkaian ceritanya, kayak rangkaian peristiwanya itu seperti apa. Kalau tadi naratif itu kan ada konflik tuh. Nah, kalau recount text dia nggak ada konflik, dia adanya events. Events itu kronologinya seperti apa. Serangkaian peristiwanya seperti apa, kan pengalaman tuh. Nah, lalu yang terakhir ada reorientation, penutup atau kesimpulan dari cerita itu. Bisa berupa opini atau apa yang kamu rasakan, seperti itu. Nah, di sini contohnya ada my first trip to Paris Island. Nah, bisa dibaca dulu nih. Udah dibaca belum? Belum. Oke ya, bisa sambil dibaca dulu.
Sudah. Alright, oke. Nah, jadi Miss jelasin dulu ya. What is the title? My first trip to Pari Island. Oke, my first trip to Pari Island. Nah, jadi ini kan tadi mengenai apa? Reconteks. Nah, reconteks kan tadi mengenai pengalaman pribadi. Nah, di sini ada yang pertama, last September I went to Pari Island for a holiday. I went there with Sarah, Andi, Evelyn, and Yoko. That was my first time to travel there. Nah, jadi di sini pengalamannya siapa? Kira-kira. Pengalamannya Sarah, Andi, Evelyn, dan Yoko dan yang bikin ceritanya ini. Ya, that's correct. Nah, jadi yang pertama ini merupakan suatu pengalaman ya, cerita pada masa lampau. Dan di sini dia pakai apa tensesnya? Tensesnya pakai went. Ya, pakai when, dia pakai past tense sama kayak naratif teks tadi dia pakai past tense. Terus dia karena dia menceritakan pengalaman di masa lampau. Pengalamannya Sarah, Andi, Evelyn, Yoko dan si penulis cerita ini. Nah, paragraf yang pertama ini dia masuk ke bagian apa? Orientation. Ya kan orientation tadi mengenai pengenalan dari karakternya siapa, waktu, terus ada latar atau tempat kejadiannya, dia mau kemana, ya kan? Nah, di sini orientation. Nah, di sini tokohnya ada saya itu si penulis, ada Sarah, Andi, dan teman-temannya. Nah, mereka kapan? Kapan? Nah, inilah September. Waktunya itu last September. Lalu kemana atau di mana? Nah, mereka pergi ke Pari Island untuk apa? Holiday. Nah, ini pengenalan nih atau orientationnya. Lalu ada event. Event itu runtutan dari kejadian atau peristiwa. Yang pertama, our boat departed from Muara Angke Port to the island at 8 a.m. Nah, jadi di sini dari mulai keberangkatan, keberangkatannya lalu sampai di pulaunya jam 10. Setelah itu, setelah menjelaskan mengenai perjalanan, ini kan tentang perjalanan kan? Yang Iya. pertama, nah, perjalanan. Lalu yang kedua, ini mengenai apa? When we went snorkeling. Nah, ini mengenai apa kejadian yang lain. Mereka apa liburannya kan liburan. When we went snorkeling, the fisherman who became our guide brought us to the beach far enough from our guest house. Jadi saat yang paragraf kedua ini mengenai perjalanan dari keberangkatan sampai di tempat tujuan. Lalu di sini ada biaya dari masuknya. Lalu yang ketiga ini, paragraf ketiga itu hal yang mereka lakukan di sana. Salah satunya adalah snorkeling. Nah, snorkeling kan di sini. Dan the fisherman who became our guide brought us to the beach. Nah, jadi mereka pergi ke pantai. Nah, di sini mengenai kejadian yang lain setelah tadi perjalanan ada kegiatan di sana snorkeling salah satunya. Lalu yang terakhir on the second day we woke up early with sunrise. Nah, ini ada melihat sunrise. Ini juga masuk ke events. Lalu we didn't need to go far to watch the sunrise because our guest house was so near to the beach and we could watch the sunrise there. Sunrise on the beach, what a beautiful view. Nah, jadi yang terakhir ini sunrise on the beach, what a beautiful view. Ini masuk ke bagian apa? Yang terakhir itu bagian reorientation. Jadi reorientation itu lebih ke kayak kesimpulan gitu. Kesimpulannya mereka tuh senang gitu. Senang dengan perjalanan tersebut dan karena mereka bisa melihat pemandangan yang bagus seperti itu. You get the point? Ya. Sebenarnya ini teksnya bisa dikembangkan lebih panjang. Selain tadi snorkeling, bisa juga mungkin mereka apa di pantai mungkin main pasir gitu atau berenang, swimming.
Cuma di sini karena untuk menyingkat waktu, jadi misalnya memasukkan beberapa bagian saja. Okay, that's all for the material. Any questions? No. No? All right. If you don't have any questions, so let me stop sharing and I have exercise now. Let's do the exercise. Nah, ada latihannya ini sebentar. Nah, ini ada sedikit latihan mengenai materi tadi, berupa tenses dan yang lain. Can you see the screen? Yes. Okay, nah, alright. So in level 3 here, the question number 1, can you see the questions? What does the man do? He sells vegetables. Okay, he sells vegetables. Yeah, that's correct. Jadi dia masuk tenses apa tadi yang kita pelajari? Dia masuk. Simple present ya. Yeah. Okay, number 2. I usually drank a coffee once a week. Are you sure? Drink. Which one? A, B, C, D? C. C. Are you sure it's C? Yeah. The answer is B. Actually, drink. Why? Because sama kayak yang number 1, dia masuk ke simple present tense. Ada usually. Usually dia masuk ke simple present tense. Once a week. Nah, dia masuk ke simple present tense, jadi kata kerjanya masih kata kerja bentuk 1, drink. Kalau drank ini dia masuk kata kerja bentuk kedua, bentuk past. Jadi yang paling tepat, yang paling benar adalah yang B ya. Nanti bisa dicek lagi. Lalu, number 3. Does your grandfather live with you? No, he. D. D. Alright, that's correct. Does not live. Ya, jadi betul sekali. Sama tadi. Materinya mengenai simple present tense. Does your grandfather live with you? No, he does not. Does not live with me. That's correct. Next, when I arrive at home, I have lunch. Okay, that's correct. I have lunch. Okay, great. Next. Nah, this conversation. Do you enjoy my birthday party? Of course. I really enjoy it. All right, please taste blah blah blah. It is from my auntie. My birthday's cake. Okay, great. My birthday's cake. All right, please taste my birthday's cake. Nah, next, it is from my auntie. Lalu, blah Sure. blah blah. Sure. Okay. How does it taste? It is nice, and then it is nice. Then, Thank you. alright, thank you. Nah, ini tadi ucapan apa? Thanks ya, expressing thanks. Ya kan? And the next, my sister has many books. Blah, 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 I arrange on the desk. So you have many books. Which one? Those books. Okay, those books. Yeah, that's correct. Karena di sini bentuknya plural ya. Plural tuh lebih dari satu. Ada many books. Nah, many books. Jadi, those books. Yeah, that's correct. And then, nah, di sini percakapan. Oh, no. I don't bring my ruler. Really? Yes, I only Only bring my book.
Okay, I only bring my book. Yeah, that's correct. I only bring my book. It's okay, I have it. I have it. Can I borrow your ruler? Okay, can I borrow your ruler? Coba kita lihat dulu ya. I don't bring my ruler. Really? Yes, I only bring my book. It's okay, I have it. Can I borrow your ruler? Of course, ya benar sekali. That's correct. And the next, nah, yesterday when I cook the meat, what were you doing? Jawabannya I blah 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 I my hands. was washing my hands. Okay, I was washing my hands. Yeah, that's correct. Karena di sini bentuknya apa? Past ya. What were you doing? Jadi jawabannya I was washing. That's correct. Then 2 weeks ago, I Saw. saw my uncle drive a new car. Yeah, that's correct. And then number 13. Do you tell your sister that I borrowing that wait? Did you tell your sister that I borrow her book? Which one? A, B, C, D? B. B. All right, that's correct. Did you tell your sister that I borrow her book? Yes, I told my sister that you borrowed her book. Yang mana? Are you sure that the answer is B? Yang benar yang mana? Dari jawabannya nih. Dari C. jawabannya, ya C. C. Jadi yang paling tepat tuh yang C. Nah, kenapa yang C? Karena di sini jawabannya I told my sister that you borrowed her book. Jadi di sini ada borrowed her book. Jadi yang di sini juga harus mengikuti kan pertanyaannya harus sama. Pertanyaan sama jawaban harus sama. Kayak gitu. And the next, not only my father, blah blah blah, likes playing badminton. But also. But also, okay, yeah, that's correct. Nah, ini kurang ya. But also me ya. But also siapa gitu. Kurang ini ya. Not only my father, but also my sister like playing badminton. Ya, kalau not only, pasangannya pasti but also. Next, my sister, blah blah blah, me are looking for a beautiful dress. My sister and Alright, good. My sister and me. Ya, betul sekali karena di sini tidak ada indikasi lain seperti nor atau not only seperti itu. My sister and me are looking for a beautiful dress. The next, I take some papers to write my assignment. How is in simple past tense? simple past tense. Simple past tense. Yang mana yang simple past tense? Yang bentuk lampau. I On. took some paper to write my assignment. Alright, the answer is B ya. I took some papers to write my assignment. Nah, that's correct. Nah, ini bentuk kedua, take. Bentuk keduanya yaitu took. Ya kan? Lalu di sini ada to write. Nah, to write di sini dia tetap to write. Bukan to wrote. Jadi tetap. Karena ada to, setelah to itu harus sama. Bentuk pertama, to write, to read. Nah,
Jadi tetap bentuk pertama setelah to. And the next, Lucy, what do you think about our new teacher? Number 17, what do you think about our new teacher? I think she is smart and good in explaining the material. All right, that's great. That's good. I think she is smart and good in explaining the material. And the next, I just buy a new wallet. It is blue, and I think it is suit with my dress today. So what do you think? That wallet is your choice, But I think you look better with a dark wallet. alright, great. Jadi jawabannya benar sekali. A. Kenapa? Karena di sini ada but. Jadi but itu dia menunjukkan kontra gitu. Tadi dia bilang the wallet is George's, but. Nah, tetapi pasti ada kontranya gitu. You look better with the dark wallet. And the next, the watermelon is blah 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 than tomato. Is bigger than tomato. Okay, that's correct. Nah, okay, the last, Raya is the Is the smartest. smartest. Yes, that's correct. Raya is the smartest student in the class. She is the top one. All right. Okay, that's all for the exercise and the material. Any questions so far? No. No? All right. If you don't have any questions, I think that's all for the meeting today. Nah, untuk materinya sudah dapat ya di grup. Ya. Nah, itu bisa dibaca lagi, terutama mengenai tenses ya, tenses dan juga mungkin ada expressions tadi. Nah, bisa dibaca juga kisi-kisinya karena materinya tadi masih belum mencakup semua dari kisi-kisi. Jadi bisa lebih belajar lebih banyak mungkin melalui buku atau belajar soal-soal di buku atau melalui internet, YouTube dan lain-lain. Okay, thank you very much for joining this meeting. See you next time, Andriana. Bye. Andrina. Okay, I mean Andrea. Thank you.